Dokter jenius. Pertempuran. Dia pun segera berlari ke atas menara. Namun saat sorot batu cahaya disorotkan ke arah pertempuran yang agak jauh dari benteng, mata tajamnya melihat pertempuran yang sangat sengit. Dan dia melihat sosok yang sangat dia kenal. Dengan wajah cemas dia langsung terbang keluar dari benteng. Ketiga pengawal yang baru datang dan melihat sang raja terbang keluar, segera menyusul dengan cepat. Begitu juga dengan kedua jenderal yang melihat itu. Sedangkan di pertempuran, cahaya bulan purnama yang perlahan menyinari bumi memperlihatkan Si Yue yang dikeroyok oleh 3 orang pria yang terlihat berilmu tinggi. Si Yue bertahan dengan menggunakan ilmu pedang 2 nyawa yang digabungkan dengan ilmu pedang Phoenix. Gerakan itu sangat memukau para penyerangnya. Dan di setiap serangannya, di tangan kiri Si Yue akan melancarkan kekuatan yang sangat kuat, membuat para penyerangnya menghindari serangan itu. Lebih dahulu, setelah beberapa waktu, Si Yue bisa menjatuhkan satu lawannya. Ternyata dari musuh memang sengaja mau menyerang malam hari, seperti yang mereka lakukan kemarin. Terbukti dengan datangnya sebuah pasukan yang membantu mereka. Tapi untunglah raja dan pengawalnya serta kedua jenderal datang membantu. Melihat sang kekasih diserang oleh 2 orang pria yang berilmu tinggi, raja segera masuk dalam pertempuran. Hingga serangan yang diterima Si Yue agak ringan. Dan kembali mereka mendapat bantu dari sekelompok orang yang baru datang. Pertarungan pun seimbang. Cahaya bulan purnama semakin mengurangi tempat itu. "Tians, kita coba jurus kita," seru Si Yue di tengah pertempuran melawan 2 orang kuat itu. Ternyata kekuatan kedua orang ini sangat tinggi. Sebenarnya raja masih mampu melawan kedua orang itu. Namun untuk membuat sang kekasih bisa sekalian berlatih, dia mengikuti kemauan sang kekasih. "Baik, ayo kita mulai," seru raja. Dan terlihatlah raja dan Si Yue menggunakan jurus pedang 2 nyasa. Gerakan mereka sangat indah, namun kekuatannya membuat 2 pria itu tak berdaya. Beberapa kali kedua pria parubaya itu hampir terkena sambaran pedang dari mereka. Sedangkan di antara orang yang datang itu, terlihat seorang pria tua dan 2 orang pria parubaya. Yang terlihat kaget melihat jurus pedang yang Si Yue dan raja gunakan untuk menyerang musuh. Dan pada akhirnya kedua musuh Si Yue dan raja pun jatuh. Melihat kejadian itu, ketiga orang itu terpanah sekaligus kagum. Mereka tak menyangka kalau pria muda itu bisa menggunakan ilmu pedang pasangan. Dan ternyata yang dapat dikalahkan dan dibunuh Si Yue dan raja merupakan jenderal besar kerajaan musuh bersama wakilnya. Melihat sang jenderal dan wakilnya kalah dan tewas, para prajurit kerajaan Pangbo seperti ayam kehilangan induknya. Mereka hilang kekuatannya. Akhirnya mereka memilih menyerah menjadi tawanan perang kerajaan Darga. Karena dari kerajaan Darga hanya para pembesar dan sebagian prajurit terkuat yang terlihat dalam pertempuran, maka korban hanya dari kerajaan Pangbo saja. Si Yue segera menyuruh semua makhluk kontraknya untuk kembali ke ruang teratai. Jenderal Waisan yang memperhatikan para pria yang membantu Si Yue saat dia datang tadi. Kini dia kembali melihat para pria yang pada pertempuran tadi pagi hilang kini kembali hilang lagi. Siapa benarnya mereka itu? Kenapa setiap selesai pertempuran mereka menghilang? Dan mereka selalu bersama Si Yue. Batin Pangeran Waisan. Ada apa Pangeran? Kenapa Anda seperti kebingungan?
Tanya Yesie yang sudah ada di sampingnya. Ah, kau ini mengagetkan saja Yesie, ucap Pangeran Waisan. Ada apa? Sepertinya Anda sedang berpikir keras hingga hamba berada di sisi Anda tidak menyadarinya. Tanya Yesie lagi. Aku heran dengan para pria kuat tadi yang membantu si Yue sebelum kita datang. Kenapa mereka kembali menghilang setelah perang usai? Tadi pun saat selesai pertempuran pada pagi hari, mereka juga menghilang. Ucap Pangeran Waisan dengan wajah heran. Jangan heran. Mereka hewan kontrak Tuan Si Yue. Jawab Yesie dengan tenang. Apa? Hewan kontrak? Sebanyak itu? Tanya kembali Pangeran Waisan tak percaya. Anggun Yesie. Kau jangan membual Yesie. Manusia hanya bisa melakukan kontrak dengan makhluk kontrak satu kali. Hanya raja saja yang mampu memiliki hewan kontrak lebih dari satu. Semua itu karena raja memang terkenal kejeniusannya. Dan kau tahu, tadi itu ada sekitar 8 orang, mana mungkin mereka makhluk kontrak. Dan kita juga tahu kalau makhluk kontrak yang bisa berubah menjadi manusia hanyalah makhluk ilahi. Kau masih mengatakan mereka makhluk kontrak pria itu. Dasar pembohong, ucap Pangeran Waisan kesal. Kalau Anda tak percaya, itu terserah Anda. Tapi Anda akan dapat melihat mereka jika Anda berada di dekat Tuan Si Yue. Mereka akan muncul jika Tuan Si Yue memanggil mereka. Dan pada saat itulah Anda bisa melihat mereka kembali. Dan salah satunya bukankah Anda sudah melihatnya? Apakah Anda masih ingat dengan burung yang membawa terbang Raja dan Tuan Si Yue? Dia adalah burung Phoenix, salah satu makhluk kontrak Tuan Si Yue. Ucap Yesie sinis. Yesie bisa melihat wajah Pangeran Waisan yang terkena sinar bulan purnama terlihat terkejut dan tak percaya. Yesie segera berjalan meninggalkan Pangeran Waisan sendiri. Mendengar ucapan Yesie, Pangeran Waisan bagai terlempar dari kenyataan. Mana mungkin seorang manusia bisa memiliki begitu banyak makhluk kontrak, apa mungkin? Lalu sekuat apa kemampuan kultivasi pria muda yang terlihat agak lemah itu? Ucapnya pelan. Namun dalam hati kecilnya dia menyadari kekuatan Si Yue yang sangat mengagumkan. Kalau dia memang sekuat itu, kenapa kakak tidak menjadikan dia seorang perwira kerajaan saja? Kenapa harus menjadi pengawal pribadinya? Bukankah lebih baik dia diberi jabatan di kerajaan? Ucap Pangeran Waisan dalam hati. Dia menatap pria yang kini sedang berjalan bersama sang kakak. Jenderal Kerajaan Darga yang bertugas di perbatasan yaitu Jenderal Sima Longde serta Menteri Sang Baiki dan Tuan Sima Baiki sedang berjalan mendekati Si Yue dan Raja. Salam yang mulia, ucap ketiga orang itu. Salam juga kakek Sang Baiki, Paman Sima Longde, Paman Sima Baiki. Ucap Raja membalas salam mereka. Melihat pada Si Yue, ketiganya terlihat menatap dengan tatapan aneh. Sedangkan Si Yue mulai memperhatikan mereka. Mereka keluarga Sima. Apakah mereka memiliki hubungan dengan ayah? Kalau iya, siapa mereka? Apakah Tuan Sang Baiki kakekku? Lebih baik kutanyakan nanti pada ayah. Tapi bukankah mereka orang tuan dari Lin Yun? Kalau dia kakekku, apakah Lin Yun bibiku? Tapi kenapa Lin Yun dikatakan gadis Phoenix? Batin Si Yue. Sedangkan ketiga orang di depan mereka menatap Si Yue dengan tatapan aneh. Siapa gadis ini sebenarnya? Kenapa dia sangat mirip dengan Sima Yuan, dan gerakannya tadi melawan para musuh?
Masih dapat terlihat ada gerakan pedang Phoenix di sana. Sedangkan ilmu pedang itu, hanya gadis Phoenix yang bisa melakukannya. Aku jadi heran, kenapa cucuku Lin Yun yang dikatakan gadis Phoenix tidak bisa melakukan itu. Lin Yun tidak ada mirip-miripnya dengan Sima Yuan, sedangkan gadis ini. Sifat dan wajahnya sangat mirip Sima Yuan, apalagi tingkah lakunya bagai duplikat Sima Yuan. Kenapa semuanya ada pada gadis ini? Ada apa ini? Dan kekuatannya itu. Andai dia benar-benar putri Sima Yuan, betapa bahagianya kami. Dan jika istriku tahu aku bertemu dia kembali, pasti dia akan marah karena tidak memiliki kesempatan bertemu gadis ini. Batin Menteri Sang Baiki yang juga bernama Sima Sang Baiki. Hei! Siapa pria ini? Kenapa pria ini sangat mirip dengan Sima Yuan? Wajahnya, tatapannya. Kenapa aku merasa ada perasaan sayang tiba-tiba pada pria muda yang baru sekali ini bertemu lengannya? Apakah Sima Yuan memiliki putra lain selain Lin Yun? Dan kekuatannya itu. Andai dia benar-benar putra Sima Yuan, betapa bangganya kami. Batin Jenderal Sima Longdai. Siapapun pria ini. Kenapa aku merasa sangat familiar sekali dengan wajah ini? Aku bagai pernah bertemu dengan dia. Apakah aku mengenalnya dan aku lupa? Tapi kekuatannya itu tidak sesuai dengan umurnya yang masih muda. Aku tak pernah menyangka kalau aku akan bertemu dengan pria jenius kembali selain raja. Kata Sima Baiki yang merupakan sepupu Sima Longdai. Sima Longdai adalah putra ketiga dari Sima Sang Baiki. Kakak dari Sima Yuan. Paman. Kakek menteri. Kenapa kalian terdiam menatap si Yue? Oh ya, aku lupa. Kenalkan, dia pengawal pribadiku, namanya si Yue. Bukankah kakek menteri pernah bertemu dengannya saat menyambut kedatanganku dari alam tengah? Dan dialah yang bertanding melawan cucumu. Ucap raja. Bertanding melawan cucu ayah. Siapapun? Tanya Jenderal Longdai. Oh, itu kesalahan keponakanmu Lin Yun. Dia yang menantang si Yue. Maafkan kami nak. Ucap Tuan Sang Baiki. Tidak masakan kek. Hanya kesalahpahaman saja yang tak perlu diperpanjang. Lagian bukan kakek yang salah. Ucap si Yue sambil tersenyum lembut. Ya sudah, mari kita pergi ke benteng. Kita akan membicarakan semua kejadian ini. Ucap raja. Mari yang mulia. Jawab Tuan Sang Baiki. Mereka akhirnya kembali ke benteng. Sesekali terlihat Tuan Baiki dan keluarganya menatap si Yue yang berjalan bersama raja. Ada perasaan aneh dalam hati mereka. Sedangkan si Yue sendiri dengan tenang berjalan di sebelah raja. Dan ketiga pengawal raja yang lain berjalan di belakang mereka. Saat sampai di Bentem G, raja dan semua pembesar berjalan ke ruang pertemuan di dalam benteng. Sedangkan si Yue meminta izin untuk pergi keluar sebentar. Namun si Yue bukan keluar, tapi ke kamar yang sudah dipersiapkan untuknya. Sampai di kamarnya, dia segera masuk ke dalam ruang teratai. Dia melihat sang ayah sedang duduk di atas pembaringan sedang berkultivasi. Melihat sang ayah sudah bisa duduk, si Yue bahagia. Perlahan si Yue masuk ke dalam kamar. Namun karena kekuatannya telah pulih kembali, Sima Yuan bisa merasakan kehadiran sang putri. Kau sudah kembali nak? Tanya Sima Yuan sambil tersenyum. Ayah sudah bisa duduk? Tanya si Yue dengan lembut. Si Yue duduk di dekat sang ayah. Ayah sudah bisa duduk dan sedikit berjalan nak.
Hewan penjagamu Tongsa selalu membawa ayah untuk berendam di air suci. Dan kekuatan ayah semakin cepat pulih. Andai bukan di ruang terataimu ini, mungkin ayah masih membutuhkan berbulan-bulan untuk bisa berbicara dan menggerakkan badan ayah. Ucap Sima Yuan. Syukurlah Yu Yue memiliki ruangan ini. Oh ya ayah. Si Yue ingin tanya. Ucap si Yue. Tanya apa nak? Tanya Sima Yuan sambil mengusap kepala si Yue dengan lembut. Apakah ayah kenal dengan Tuan Sang Baiki? Tanya si Yue sambil menatap sang ayah. Sang Baiki. Tentu saja nak. Dia kakekmu, kenapa? Apakah kau bertemu dengan dia? Tanya Sima Yuan dengan wajah kaget. 2 kali ayah. Yang pertama saat si Yue baru datang ke alam atas ini, dan yang kedua, baru saja si Yue bertemu dengan beliau ayah. Jawab si Yue. Baru saja. Di mana kalian bertemu? Tanya Sima Yuan antusias. Di perbatasan. Saat ini kita ada di perbatasan ayah. Si Yue sedang membantu raja menghadapi pertempuran dengan kerajaan Pangbo. Tapi semua telah berakhir. Kemenangan ada di pihak kerajaan Darga. Dan di sanalah si Yue bertemu dengan beberapa orang yang datang bersama Tuan Sang Baiki. Jawab si Yue. Nak, dia kakekmu. Kata Sima Yuan pada si Yue. Untuk sementara ini biarkan aku memanggilnya Tuan Baiki ayah. Kata si Yue. Baiklah kalau itu maumu, tapi ayah ingin kau memanggilnya kakek. Kata Sima Yuan. Pasti ayah. Tapi bukan sekarang. Oh ya ayah. Apakah ayah memiliki seorang adik perempuan? Tanya si Yue. Adik? Tidak. Ayah tidak memiliki adik, ayah adalah putra terakhir dari ayah Sang Baiki. Memang kenapa nak? Tanya Sima Yuan. Ada seorang gadis yang bernama Lin Yun. Dia katanya putri Tuan Sang Baiki, dan satu lagi ayah. Dia mengaku gadis berdarah Phoenix. Kata si Yue. Mendengar semua ucapan dari sang putri, Sima Yuan terlihat terkejut. Seorang gadis. Dan dia mengaku sebagai putri ayah Sang Baiki dan dia mengaku sebagai darah Phoenix. Tanya Sima Yuan dengan wajah kaget. Benar ayah. Hanya saja dia sangat membenci si Yue. Jawab si Yue. Membencimu. Kenapa? Apakah kau bermusuhan dengannya? Tanya Sima Yuan dengan wajah kaget. Si Yue juga tidak tahu ayah. Pertemuan pertamaku saat aku mengikuti turnamen pemilihan murid yang akan menjadi murid dari beberapa perguruan yang ada di alam atas ini. Dan setahuku, dia murid dari perguruan darah suci. Tapi entah mengapa dia tiba-tiba memusuhiku. Akhirnya si Yue menceritakan kejadian di alam tengah saat mereka akan berangkat ke alam atas. Di mana mereka diserang oleh sekelompok orang. Dan ternyata mereka kiriman dari Lin Yun. Dan saat mereka baru tiba di alam atas, Lin Yun kembali berulah. Dia menantang si Yue agar bisa mengusir si Yue dari alam atas. Dan ketiga kalinya saat mereka akan pergi ke Sekte Elang Putih untuk menemui Guru Sanwi yang ingin bertemu dengan si Yue. Aku tidak tahu ayah. Kenapa gadis itu sangat membenci si Yue? Kata si Yue dengan wajah kesal. Jangan kau hiraukan dia nak. Ayah yakin dia tidak akan bisa menyentuhmu. Dan saat ayah sehat, ayah tidak akan pernah memberi kesempatan dia untuk menyakiti putri cantik ayah ini. Ucap Sima Yuan dengan sayang. Lalu untuk apa kau datang ke Sekte Elang Putih? Tanya Sima Yuan lagi.
Menemuimu guru Siyue yaitu guru Sanwi. Kata Siyue dengan wajah tenang. Gurumu. Guru Sanwi guru Siyue. Sebenarnya kau ini murid siapa? Murid guru Yang Si atau murid guru Sanwi? Tanya Sima Yuan heran. Keduanya ayah. Jawab Siyue. Apa? Jadi kau murid guru Sanwi juga nak? Tanya Sima Yuan kaget. Benar ayah. Guru Sanwi meminta Siyue pada guru Yang Si untuk menjadikan Siyue muridnya juga. Dan dia telah memberikan sebuah buku pada Siyue untuk dipelajari. Jawab Siyue. Mendengar ucapan dari sang putri, terlihat senyum bangga dan bahagia terlihat di wajah tampan Sima Yuan. Ternyata ayah memiliki seorang putri yang jenius. Dan ayah bisa menebak siapa Lin Yun itu. Kata Sima Yuan. Jadi Lin Yun putri Tuan Sima Sang Baiki? Tanya Siyue lagi. Bukan nak. Tapi putri seseorang yang ingin menggantikan kedudukanmu. Ucap Sima Yuan pada Siyue. Dia menatap sang putri penuh kasih sayang. Kedudukan Siyue? Tanya Siyue tak mengerti. Namun sebelum Sima Yuan melanjutkan ceritanya, Xiao Tu tiba-tiba masuk. Maaf Yue. Kau harus kembali, kekasihmu mencarimu. Ucap Xiao Tu. Sebenarnya Siyue juga mendengar panggilan dari sang kekasih. Tapi dia pikir raja akan tahu kalau dia berada di ruang teratai. Cek. Dasar raja bucin. Apakah dia lupa kalau aku mempunyai ruangan ini? Ucap Siyue kesal. Jangan seperti itu nak. Dia terlalu mencintaimu, dia takut akan kehilangan dirimu. Seharusnya kau bahagia Yue. Pria sekuat dan setampan dia begitu sangat mencintaimu. Nasihat Sima Yuan pada sang putri. Cek. Aku tak menyangka, mempuntai seorang kekasih membuat repot juga ayah. Enak saat sendiri. Kata Siyue dengan wajah cemberut. Mendengar ucapan Siyue, Sima Yuan tersenyum dan mengusap kepala Siyue dengan sayang. Kau harus menyadari ketakutan dia kehilangan dirimu Yue. Kata Sima Yuan lagi. Dia sadar ketakutan raja. Sebab dia juga seperti raja saat bersama sang istri. Mengingat semua itu, membuat wajahnya terlihat sedih. Ada apa ayah? Tanya Siyue. Tidak. Tidak ada apa-apa nak. Hanya saja ayah teringat pada ibumu. Jawab sang ayah. Baiklah ayah. Aku pergi dulu. Tapi saat aku kembali kemarin, ayah harus menceritakan semuanya padaku. Kata Siyue pada sang ayah. Iya sayang. Akan ayah ceritakan semuanya. Sekarang pergilah, hati-hati dalam segala hal. Ucap Sima Yuan sambil membelai kepala sang putri dan mencium kuning Siyue lembut. Terima kasih ayah. Siyue pergi dulu. Pamit Siyue. Dia pun segera keluar bersama Xiao Tu. Jaga ayah baik-baik, dan tolong ingatkan ayah agar lebih sering berendam. Ucap Siyue pada Xiao Tu. Baik Yue. Ucap Xiao Tu. Ketika sampai di luar istana, para sahabat hewan kontraknya telah menunggunya. Kalian istirahatlah dulu. Nanti saat aku membutuhkan kalian, kalian akan aku panggil. Ucap Siyue. Baik Yue. Jawab mereka serempak. Siyue pun segera keluar dari ruang teratai. Dan ketika kembali ke alam nyata, dia kini sudah berada di dalam ruang kamar di benteng. Dan tak lama terlihat raja bucinnya masuk dengan wajah khawatir. Melihat sang kekasih berada di dalam kamarnya, raja segera memeluknya dengan erat.
Dan tiba-tiba bibir lembut itu telah menempel di bibir merah si Yue. Tentu saja si Yue kaget mendapat serangan dari sang raja. Namun si Yue merasakan kalau bibir itu terasa bergetar walaupun sedikit. Cukup lama raja menyesap bibir sang kekasih. Setelah merasakan hatinya mulai tenang, raja melepas ciumannya. "Sayang, jangan pergi tanpa izin padaku," ucapnya sambil memeluk erat si Yue. Akhirnya si Yue tahu kalau sang kekasih ketakutan karena kepergiannya. Si Yue merasa bersalah, tapi bukankah tadi dia telah pamit pada raja? "Sayang, bukankah aku tadi sudah meminta izin untuk ke kamar?" kata si Yue pelan. Dia mengusap punggung kekar itu perlahan. "Tapi kau tadi pamit keluar. Aku filir kau keluar benteng," ucap raja. "Ah, benar juga, memang aku tadi pamit keluar sebentar, bukan pamit mau ke kamar atau ke ruang teratai," batin si Yue. "Maafkan aku salah," ucap si Yue yang merasa bersalah. "Jangan kau ulangi lagi ya," kata raja dengan lembut. "Iya, maafkan aku, kawan si Yue." Tiba-tiba terdengar ketukan di daun pintu. "Masuk," ucap raja yang masih memeluk si Yue. Terlihat Ye Mai dan Ye Xie berada di ambang pintu. Mereka melihat raja sedang memeluk si Yue. Mereka bernafas lega karena yang mereka cari telah ketemu. Akhirnya Ye Mai berkata, "Yang mulia, bagaimana dengan para prajurit yang mendapat hukuman?" Ucap pengawal itu. "Hukuman? Ada apa dengan mereka?" tanya si Yue. Si Yue menatap Ye Xie dan Ye Mai bergantian, mereka diam saja sambil menunduk. Si Yue lalu menatap pada sang raja. "Ada apa yang mulia?" tanya si Yue. "Tidak ada sayang, Ye Mai." Namun perintah raja tak dapat diteruskan ketika suara si Yue terdengar lagi. "Yang mulia," ucap si Yue pelan. Mendengar suara itu terlihat raja menatap Ye Mai kesal. Akhirnya dengan terpaksa dia berkata yang sesungguhnya. "Mereka mendapat hukuman karena aku tidak menemukan dirimu," jawab raja pelan. Melihat sikap raja yang terlihat agak takut pada si Yue, Ye Mai dan Ye Xie hampir tertawa. Andai tidak takut digantung, pasti mereka sudah tertawa dengan keras. "Ya ampun yang mulia, kenapa mereka harus mendapat hukuman? Bukankah seharusnya si Yue lah yang mendapat hukuman itu?" ucap si Yue. Terlihat kekesalan di wajahnya. "Baiklah, raja salah, Ye Mai. Bebaskan mereka semua," perintah raja. "Tunggu," seru si Yue. "Ada apa lagi sayang?" tanya raja lagi. "Ye Xie, ada berapa orang yang mendapat hukuman?" tanya si Yue. "Ada satu pasukan penjaga malam putri," jawab Ye Mai. "Tepatnya," tanya si Yue lagi. 35 orang putri. Tapi semua orang mendapat amarah dari Yang Mulia," ucap Ye Mai pelan sambil menunduk. "Ye Mai, kau mulai pandai mengadu," seru raja tak terima. "Yang Mulia, bukan salah Ye Mai. Hamba yang bertanya," kata si Yue. Sambil menatap raja dengan wajah kesal. Tak lama si Yue mengeluarkan sekantong keping koin emas. "Berikan ini pada mereka sebagai kompensasi atas kemarahan Yang Mulia. Bilang ini bonus dari raja. Yang mendapat hukuman langsung dari Yang Mulia, kau berikan mereka 2 keping koin emas sedangkan yang lain 1 keping koin saja. Dan sisanya terserah mau kalian buat apa,"
ucap si Yue sambil memberikan sekantung koin emas kepada Ye Mai. Kedua pengawal raja menatap si Yue bagai tak percaya, namun semua itu memang kenyataan yang ada di depan mereka. Baik putri. Kami akan membagikan uang ini pada mereka. Kalau begitu kami mohon diri. Ucap Ye Mai. Pergilah. Jangan sampai ada yang tidak mendapatkan. Kata si Yue. Baik putri. Mereka pun segera keluar dari ruang tidur si Yue. Raja yang melihat semua kejadian di depan matanya, menatap si Yue dengan tatapan penuh kagum dan bangga. Dia tak pernah menyangka gadisnya memiliki sifat yang begitu agung. Jangan lagi membuat rakyat yang mulia menderita hanya karena urusan pribadi yang mulia. Mengapa yang mulia tidak ingat akan ruang teratai si Yue? Bukankah yang mulia bisa memanggil Xiao Tu untuk bertanya? Ucap si Yue kesal. Melihat kemarahan di wajah sang kekasih, raja sedikit takut. Ah! Kenapa aku begitu takut dan lebih sakit hati melihat dia kecewa dan marah seperti ini? Ucap raja dalam hati. Sayang, maafkan aku. Kata raja dengan lembut. Ada penyesalan di dalam ucapannya. Terlihat si Yue menatap raja dengan wajah kesal. Namun tak berapa lama, terlihat dia menghela nafas panjang. Jangan mengulang kesalahan lagi, Tians. Jangan melimpahkan kekesalan pada rakyat. Kau bisa memarahiku, tapi jangan salahkan rakyat yang telah mengabdi pada Tians dengan tulus. Ucap si Yue. Baik, aku janji. Sekali lagi maafkan aku ya. Ucap raja sambil memeluk tubuh si Yue dengan erat. Si Yue hanya membalas pelukan pria posesif itu. Sedangkan ketiga pengawal raja segera menghentikan hukuman raja pada para prajurit jaga, yaitu berdiri dengan badan hanya memakai celana panjang mereka. Sedangkan bagian atas tidak memakai baju. Dan malam ini udara sangatlah dingin. Setelah mendengar kalau hukuman mereka dihentikan dan malah mereka mendapatkan bonus 2 koin emas, membuat mereka kaget bukan main. Karena tidak percaya akan hadiah itu, salah satu dari mereka bertanya. Tuan Ye Mai, apa benar koin emas ini memang untuk kami? Apa setelah ini kami harus menerima hukuman lebih berat? Tanya salah satu dari mereka. Tidak. Itu memang untuk kalian, raja memberikan itu karena telah menghukum kalian, tapi bukan hanya kalian saja kok. Bagi mereka yang lain juga mendapatkan koin emas juga, cuma bedanya mereka hanya mendapatkan 1 koin. Jawab Ye Mai sambil tersenyum. Mendengar ucapan Ye Mai, para prajurit gembira. Ketiga pengawal raja melanjutkan membagikan uang emas itu pada seluruh prajurit sesuai dengan apa yang harus mereka dapatkan. Semua itu membuat para prajurit gembira bukan main, walaupun mereka menerima koin tidak sama, tapi mereka tahu penyebabnya dan mereka bersyukur karena mendapatkan uang juga meski tidak mendapatkan hukuman. Hanya saja mereka heran, mengapa raja bisa berubah sebaik itu? Tidak terkecuali sang adik. Dia heran mengapa sang kakak begitu baik. Hanya ketiga pengawal raja saja yang tahu itu. Namun tanpa mereka sadari sebenarnya Tuan Sang Baiki juga tahu. Saat itu dia sebenarnya mau menemuimu raja, namun saat melintas di depan ruang tidur si Yue dia melihat kejadian itu. Di mana raja begitu ketakutan kehilangan si Yue. Hingga uang pemberian dari si Yue untuk para prajurit. Tak henti pujian tertanam di hati dan otak pria tua itu. Andai dia cucuku. Betapa bangganya aku. Ucapnya pelan sebelum pergi dari tempat itu. Udahan dulu ya.
Aku beri 1 episode lagi hati ini untuk kalian. Jangan lupa like, vote dan komennya, aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. KEPERBATASAN 2. Episode berikutnya. Pulang ke istana. Dr. Genius pulang ke istana. Namun tanpa mereka sadari sebenarnya Tuan Sang Baiki juga tahu. Saat itu dia sebenarnya mau menemui Muraja, namun saat melintas di depan ruang tidur si Yue dia melihat kejadian itu. Di mana Raja begitu ketakutan kehilangan si Yue. Hingga uang pemberian dari si Yue untuk para prajurit. Tak henti pujian tertanam di hati dan otak pria tua itu. Andai dia cucuku. Betapa bangganya aku. Ucapnya pelan sebelum pergi dari tempat itu. Entah kenapa perasaan hangat selalu ada saat Tuan Sang Baiki menatap si Yue. Dia bagai merasa rindunya terobati terhadap putra bungsunya yang entah hidup atau mati saat ini. Dikatakan hidup, sudah 18 tahun dia menghilang, dikatakan mati, hati kecilnya berkata bahwa sang putra masih hidup. Yuaner, di mana kau berada sekarang nak? Apakah kau sudah mati, atau masih hidup? Kenapa kau titipkan putrimu pada pamanmu? Kenapa bukan kau sendiri yang menitipkan pada ayah? Apakah kau dalam keadaan kesulitan dan berbahaya, hingga tidak bisa datang sendiri pada ayah? Ucap Tuan Sang Baiki sambil menatap tempat yang jauh. Ayah, ada apa? Sebuah suara menyadarkan Tuan Sang Baiki dari lamunannya. Terlihat putra ketiganya datang menghampirinya. Tidak ada nak. Ayah hanya memikirkan gadis itu. Ucap sang ayah. Gadis. Maksud ayah gadis mana? Apakah ayah bertemu dengan seorang gadis? Jangan main-main ayah. Apa aku harus memberitahu ibu? Ucap Long Dei dengan wajah kesal. Dia berada di sebelah dang ayah. Dasar anak kurang ajar. Kau pikir ayahmu ini kurang kerjaan ha? Ucap sang ayah sambil memukul kepala sang jenderal. Au! Sakit ayah. Seru Jenderal Long Dei sambil memegang kepalanya yang sudah mendapat pukulan dari sang ayah. Rasakan. Makanya jangan berpikiran macam-macam. Ucap sang ayah. Lah. Tadi ayah bilang sedang memikirkan seorang gadis. Lalu gadis mana? Bukankah di sini tidak ada gadis? Kata Jenderal Long Dei lagi. Ada. Ucap sang ayah. Ada. Ayah. Jangan berhayal. Di sini pria semua ayah. Seru sang jenderal. Jangan keras ketas. Kau akan membuat kekacauan. Tegur Tuan Sang Baiki. Iya. Lalu mana gadis itu? Tanya sang jenderal lagi. Pria tampan yang bersama raja. Dia seorang gadis. Ucap Tuan Sang Baiki pelan. Apa? Dia seorang wanita. Dari mana ayah tahu itu? Tanya sang putra. Kau tidak melihat cincin penyamarannya di telunjuk kanannya? Ucap Tuan Sang Baiki pada sang putra. Apa benar ayah dia memakai cincin penyamaan? Jadi dia itu wanita. Ya ampun ayah, ternyata dia seorang gadis. Tapi tunggu ayah. Setahuku benda itu hanya Sima Yuan yang punya. Itu benda langka yang tidak ada duanya. Lalu kenapa gadis itu memiliki benda itu? Tanya Sima Long Dei dengan wajah terlihat heran. Mereka berdua terdiam. Putri Sima Yuan. Tiba-tiba mereka berdua berkata bersama-sama. Ayah berpikiran sama denganku. Kata Sima Long Dei kaget. Benar. Hanya itu yang ada di pikiran ayah Dei.
Ucap sang ayah. Tapi ayah, bagaimana dengan Lin Yun? Dia putri Sima Yuan. Lalu si Yue. Apa Yuaner mempunyai putri selain Lin Yun? Kata Long Dei lagi. Ayah bingung deh. Sebab kalau kita lihat si Yue dan Lin Yun seumuran. Dan aku tidak yakin kalau Sima Yuan memiliki istri lain. Kau tahu kan cinta adikmu pada Tang Yin. Adik iparmu orang yang menang sangat baik. Dia terlalu mencintai istrinya. Dan ayah yakin kalau dia tak akan tega menyakiti istrinya. Ucap Tuan Sang Baiki kembali. Lalu apa yang terjadi ayah? Aku yakin dia putri dari Sima Yuan, ayah tahu. Sejak aku bertemu dengannya tadi, aku merasakan perasaan sayang padanya, entah karena wajahnya dan tingkahnya yang mirip sekali dengan Sima Yuan saat pria muda itu masih muda atau entah ikatan apa itu. Yang aku tahu aku memiliki perasaan sayang dengan gadis itu. Tidak sama saat aku bertemu dengan Lin Yun. Aku sudah melihat dia sejak kecil tapi entah mengapa perasaanku padanya biasa saja, bagai bertemu dengan orang lain. Tapi dengan si Yue beda ayah. Ucap Sima Long Dei. Ayah dan ibu juga sama seperti Munak. Saat pertama kali kami bertemu dengan dia. Ibumu sampai menangis teringat akan Sima Yuan, dan saat dia bertarung dengan Lin Yun. Kelincahannya kelucuannya dalam mempermainkan lawan, persis sama seperti adikmu. Kami tahu Lin Yun terluka. Tapi kami lebih peduli pada gadis itu. Kami takut dia terluka. Ucap Tuan Sang Baiki sambil membatangkan saat mereka bertemu si Yue pertama kali. Bertarung. Apakah dia kalah dengan Lin Yun ayah? Tanya Long Dei penasaran. Haha. Mana mungkin. Kita tahu kekuatannya tadi kan. Saat itu Lin Yun dibuat malu oleh si Yue. Dan kau tahu tingkahnya, sangat-sangat mirip dengan kekonyolan yang Sima Yuan lakukan. Ibumu sampai menangis melihat tingkah gadis itu. Dan yang ayah herankan kenapa tidak ada sedikit pun tingkah dan sikap ataupun wajah Lin Yun yang mirip dengan adikmu. Saat ayah belum bertemu gadis itu, ayah berpikir tidak selalu seorang putri atau putra yang harus mengambil sifat, wajah atau tingkah laku dari orang tua. Namun sekarang, kenapa gadis yang kita tahu bukan siapa-siapa Sima Yuan, kenapa dia memiliki kesamaan dengan Sima Yuan? Jika hanya salah satu saja, mungkin kita tidak akan curiga, tapi ini hampir semua dan kau bisa lihat, mata si Yue mirip sekali dengan Tang Yin. Ini semua membuat ayah sekarang malah yakin kalau gadis itu cucu ayah. Ucap Tuan Sang Baiki dengan wajah yakin. Kita akan melihatnya ayah. Ah, hampir lupa ayah. Bukankah Putri Sima Yuan merupakan seorang gadis darah Phoenix? Karena darah Phoenix di kening Lin Yun lah yang membuat kita yakin kalau dia Putri Sima Yuan. Lalu apakah si Yue memiliki darah Phoenix juga? Ucap Sima Long Dei. Ayah juga tidak tahu deh. Bukankah gadis darah Phoenix hanya ada satu dalam 1000 tahun? Dan saat Putri Sima Yuan lahir, saat itu kita melihat senduri cahaya bunga teratai terlihat di atas atap rumahnya. Ucap Sang Baiki. Kita lihat saja nanti ayah, lambat laun kita akan tahu kebenarannya ayah. Ucap Sima Long Dei. Tapi kenapa ayah sangat yakin kalau si Yue cucu ayah? Andai ibumu tahu kita bertemu si Yue, dia akan marah pada ayah. Sebab sejak pertemuan kami dulu itu, ibumu sudah merindukan gadis itu. Ayah pernah mencari dia di istana, tetapi mereka berkata kalau dia telah pergi ke sekte Tapak Dewa.
Ucap Tuan Baiki. Apa ayah? Dia murid sekte tapak dewa. Ucap si Malongde. Benar nak. Ayah mengetahui itu baru-baru ini saja. Ucap Tuan Sang Baiki. Kalau begitu dia satu perguruan dengan kami. Ucap Longde. Itu benar Dei. Jawab Tuan Sang Baiki kembali. Kalau begitu aku akan menemui ketiga guru besar. Siapa tahu aku mengetahui sesuatu dari beliau. Ucap Longde. Bagus nak. Kau bisa mencari tahu soal si Yue pada mereka. Ayah yakin mereka tahu soal ini. Ucap Tuan Sang Baiki. Mereka bercakap beberapa saat lagi, lalu segera kembali ke kamar mereka. Tuan Sang Baiki datang kemarin karena mendengar kalau perbatasan tempat sang anak bertugas dalam kekacauan. Sedangkan Jenderal Longde, saat penyerangan pasukan musuh yang tak pernah mereka sangka itu. Tuan Longde dan Tuan Sima Baiki sepupunya, putra dari adik ayah yang namanya sama dengan sang ayah sedang pergi ke daerah perbatasan utara yang katanya sedang diserang. Mereka tak menyangka kalau semua itu hanya sebuah pancingan agar mereka keluar dari benteng sebelah selatan. Sebab benteng itu merupakan target utama mereka. Hingga akhirnya mereka hampir kehilangan benteng selatan yang berdekatan dengan ibu kota kerajaan. Dan saat perjalanan mereka menuju benteng perbatasan bagian selatan mereka berjumpa dengan Tuan Sang Baiki yang memacu kudanya bersama dua pengawalnya. Dia yang memang seorang kultivator, mencemaskan keselamatan putra dan keponakannya. Tanpa sepengetahuan Lin Yun dan sang istri, mereka tidak mengetahui kalau Tuan Sang Baiki pergi ke perbatasan. Namun setelah mengalami semua itu, Tuan Sang Baiki tidak merasa menyesali kepergiannya. Selain melihat keselamatan anak dan keponakannya, dia bisa bertemu kembali dengan gadis yang mereka sukai. Keesokan harinya mereka mendengar kabar dari mata-mata yang berada di kerajaan Pangbo kalau pasukan kerajaan Pangbo yang tinggal sedikit telah ditarik dari perbatasan. Dan otomatis perbatasan aman. Setelah melihat kenyataan itu, Raja segera menarik pasukannya kembali ke ibu kota kerajaan. Begitu juga Tuan Sang Baiki dan Jenderal Longde serta sang sepupu yang menjadi waliknya. Raja memutuskan mereka untuk kembali ke kerajaan setelah mereka bertugas di perbatasan selama 2 tahun. Perbatasan dijaga oleh Jenderal Muda Chanro yang baru data BG bertugas 3 bulan yang lalu. Jangan hadapi musuh sendiri jika kau merasa tidak mampu. Kirim kabar pada kami. Ucap Jenderal Longde pada Chanro saat mereka akan berangkat. Mereka tinggal menunggu raja yang belum datang. Baik Tuan. Jawab Jenderal Muda Chanro. Para pasukan yang akan kembali sudah naik kuda masing-masing. Dan yang sakit dinaikkan ke dalam kereta. Kami akan selalu menunggu laporanmu Jenderal Muda. Jadi kau harus selalu siap siaga dan mengirim laporan keadaan di sini ke istana. Ucap Pangeran Waisan. Tak lama terlihat raja dan keempat pengawalnya datang menunggangi kuda mereka. Semua orang terpanah melihat wajah mereka yang terlihat tampan dan gagah, dengan kuda yang tak kalah gagahnya. Dan yang paling menonjol adalah kuda putih milik si Yue. Kuda itu terlihat kulit dan surainya putih cerah bersinar. Dan badannya terlihat besar tinggi dan kuat. Begitu juga milik sang raja, hitam mengkilat tinggi besar. Semua orang menatap pada kelima kuda di depan mereka. Dengan wajah kagum. Wah, hebat sekali kuda mereka. Terutama milik raja dan Tuan si Yue.
ucap salah satu prajurit saat melihat kuda kelima orang yang baru datang. Tak terkecuali keluarga Sima Yuan. Kakek, paman dan sang sepupu terlihat menatap mereka dengan takjub. Sedangkan Pangeran Waisan yang pernah menunggangi kuda milik sang kakak terlihat cemberut karena iri. "Kak, kau sudah siap?" tanya Pangeran Waisan untuk mengalihkan perhatian mereka pada kuda kelima orang yang baru datang itu. "Tentu saja. Kami siap untuk pulang," jawab Raja. "Maaf Yang Mulia. Kalau boleh tahu, dari mana kalian membeli kuda itu? Kami tidak pernah melihat kuda yang seperi milik kalian. Terutama milik si Yue," ucap Jenderal Long Dei tanpa malu. "Kami memberi di peternakan kuda di kota kerajaan," jawab Raja dengan datar. "Tapi selama hamba hidup, baru sekarang ini hamba melihat kuda segagah milik Anda dan milik si Yue. Terutama milik si Yue. Kuda itu bagai kuda tinggangan para dewa," ucap Tuan Sang Baiki. Kakek Baiki terlalu memuji. "Memang sih perawatan yang kami lakukan lain dari yang lain. Yuer memberikan pil ramuan untuk memperkuat tubuh kuda, jadi beginilah kuda kami," ucap Raja berbohong membantu sang kekasih. "Kalau begitu apa boleh kami meminta pil khusus itu?" tanya Tuan Sang Baiki. "Maaf. Yuer hanya membuatkan pil itu untuk kami," jawab Raja. Terlihat helaan nafas dari Jenderal Long Dei. "Ya sudah, ayo kita berangkat," ucap Raja. Lalu dia segera memimpin perjalanan itu. Dia berjalan paling depan bersama si Yue, dan Pangeran Waisan. Sesekali terlihat Pangeran Waisan menatap si Yue dan kudanya. Sedangkan Jenderal Long Dei dan wakilnya serta Tuan San Baiki juga ketiga pengawal raja terlihat berjalan di belakang mereka. Tuan Sang Baiki dan Jenderal Long Dei terlihat selalu menatap si Yue dengan tatapan yang sulit digambarkan. Ada kerinduan, ada kasih sayang, ada keharuan, dan banyak lagi yang tidak dapat autor gambarkan. Saat mereka sudah sampai beberapa mil dari perbatasan, tiba-tiba dua orang prajurit istana datang dari arah berlawanan. Mereka datang dengan memacu kuda mereka dengan cepat. Saat mereka melihat rombongan raja, mereka segera berhenti dan menghadap Raja. "Mohon ampun Yang Mulia. Prajurit terpaksa menghentikan perjalanan Anda," ucapnya sopan. "Ada apa? Apakah ada masakan di kerajaan?" tanya Raja. "Yang Mulia Kaisar tua, dalam keadaan sakit parah. Hamba diutus Selirwi untuk mencari Dokter Si Yue. Dan kami ingat kalau Dokter Siur sedang bersama Yang Mulia di perbatasan." "Apa? Kakek sakit parah?" seru Raja dan si Yue hampir bersamaan. Begitu juga dengan yang lain, mereka kaget bukan main. "Benar Yang Mulia," ucap prajurit itu. Mendengar ucapan prajurit itu, si Yue segera berkata, "Kita pergi dulu Yang Mulia," kata si Yue dengan tegas. "Baiklah. Waisan dan Jenderal Long Dei, pimpin semua kembali ke kerajaan. Kami akan pergi dulu," ucap Raja pada sang adik dan sang jendrak. "Baik Yang Mulia," ucap mereka serempak. "Kalian bertiga ayo kita percepat perjalanan," perintah Raja. "Baik Yang Mulia," seru ketiga pengawal Raja bersamaan. Mereka segera memacu kuda mereka dengan cepat. Bagaikan anak panah lepas dari busurnya saat kuda itu berlari dengan cepat meninggalkan tempat itu. Keluarga Sima terlihat terperangah.
Juga prajurit yang belum melihat kekuatan yang dimiliki 5 kuda yang membawa Raja, Si Yue dan ketiga pengawalnya itu. Ya dewa, cepat sekali gerakan mereka. Baru sekarang aku melihat kuda sebagus dan sekuat itu. Seimeru salah satu prajurit. Benar sekali, seumur hidupku baru sekarang aku melihat kuda yang begitu indah, kuat, cepat lari dan gagah. Kata yang lain. Mendengar ucapan mereka, Pangeran Waisan merasa berkali-kali malu pada Si Yue. Beraninya dia menghina pria sekuat Si Yue. Sedangkan Si Yue dan keempat orang uang bersamanya berhenti. Setelah jauh dari pasukan, dia segera menyuruh Feng Kui berubah. Dan dia segera melompat ke atas tubuh Feng Kui bersama Raja setelah memasukkan kuda keduanya ke dalam ruang teratai. Kalian bertiga teruslah. Kami pergi lebih dahulu. Aku takut kakek kaisar dalam bahaya. Seru Si Yue yang ada di atas badan Feng Kui. Baik putri. Seru mereka serempak. Dan akhirnya Feng Kui segera terbang membumbung tinggi. Mereka dengan cepat terbang ke istana. Hebat sekali Feng Kui. Waktu 2 hari lebih untuk sampai di kerajaan, kini hanya ditempuh dalam waktu 1 hari saja oleh Feng Kui. Saat mereka berangkat dari tempat terakhir bersama ketiga pengawal raja, hari masih siang menjelang sore. Dan kini di pagi hari mereka sudah berada di atas istana kerajaan. Karena hari masih terlalu pagi, keadaan kerajaan masih dalam keadaan sepi. Feng Kui merendahkan terbangnya, Si Yue dan Raja segera melompat turun. Mereka segera berlari ke arah istana Kaisar Tua. Sesampainya mereka berdua di depan istana Kaisar Tua, mereka disambut oleh pengawal kepercayaan Raja. Salam sejahtera yang mulia. Ucap mereka serempak sambil berjongkok dengan lutut kanan menekan di tanah. Sudah bangunlah, Bagayaman kakek kaisar. Kata Raja yang langsung masuk ke dalam istana Kaisar Tua. Beliau 2 hari yang lalu mengeluh kesakitan di dada kirinya. Untung masih ada 2 obat dari putri yang mengurangi rasa sakit di dadanya. Kami hanya bisa memberikan itu pada Yang Mulia Kaisar Tua. Untunglah Anda sudah datang putri. Kami tadi malam bingung apa yang akan kami lakukan untuk menjaga Yang Mulia Kaisar. Ucap pengawal itu. Si Yue segera berjalan cepat menuju kamar Kaisar Tua. Sesampainya di sana, dia melihat Kaisar dalam keadaan tertidur. Namun Si Yue tahu itu bukan tidur, tapi pingsan. Dengan cepat Si Yue berlari ke arah Kaisar Tua. Dia segera melihat denyut nadinya. Tak betapa lama Si Yue berseru. Yang Mulia bantu hamba membuka baju atas kakek kaisar. Ucapnya cepat. Dan dengan cepat Raja berlari ke arah Kaisar Tua. Dia dibantu pengawal membuka baju Kaisar Tua. Setelah itu terlihat Si Yue mengeluarkan jarum peraknya. Tak betapa lama, dia mulai menusukkan jarum akupunturnya. Dan tak lama dia sudah duduk lotus di atas pembaringan di sebelah kakek kaisar. Sedangkan Raja segera menyuruh pengawal menjaga di luar kamar. Tak betapa lama terlihat Si Yue fokus mengobati kakek kaisar tua dengan akupuntur jari emasnya. Cukup lama Si Yue melakukan pengobatannya itu. Serangan jantung yang dialami kakek kali ini, untung masih dapat Si Yue selamatkan. Setelah hampir 3 jam Si Yue menggunakan akupunturnya, dia baru menyudahi pengobatannya. Dia bernafas lega sambil membuka matanya. Bagaimana sayang? Tanya Raja yang sejak tadi menatap Si Yue yang berwajah pucat pasi. Sudah sejak tadi dia ingin menghentikan Si Yue.
Namun mana mungkin dia lakukan, bagaimanapun yang diselamatkan sang kekasih adalah kakek kesayangannya. Dan juga jika dia melakukan itu, konsekuensinya dia akan dimarahi atau malah dibenci sang kekasih. Syukur si Yue masih bisa menyelamatkan kakek yang mulia. Ucap si Yue yang terlihat kelelahan. Dia lelah, dalam beberapa hari ini, dia banyak mengeluarkan kekuatan, sedangkan dia belum sempat berkultivasi dengan benar. Raja memeluk si Yue dengan penuh kasih. Sayang, aku telaku banyak berhutang budi padamu, kini aku mohon jangan pernah pergi dariku walaupun itu hanya sebentar saja. Ucap Raja sambil memeluk erat si Yue. Mendengar ucapan Raja, rasanya si Yue ingin memukul kepala pria bucin ini. Mana mungkin dia akan bersama Raja selama 24 jam. Apakah tidur dan mandi harus si Yue temani? Dasar Raja geblek. Sungut si Yue salam hati. Mana mungkin yang mulia? Apakah tidur, mandi harus si Yue temani juga? Seru si Yue kesal. Tentu saja. Pokoknya kau harus selalu bersama Raja ini. Ucap Raja yang masih senang memeluk tubuh ramping milik si Yue. Udahan dulu ya. Aku lanjut besok lagi. Jangan lupa like, vote dan komennya aku tunggu. Episode sebelumnya. Pertempuran. Episode berikutnya. Putri Kerajaan Pangbo.